Pagi adik-adik, bertemu kembali dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup. Nah, lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa saja yang ada di sekitar kita? Kita belajar tentang komponen dari lingkungan. Komponen dari lingkungan ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup. Apa saja komponen makhluk hidup itu? 1. Manusia, 2. Hewan, dan ketiga adalah tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah abiotik. Apa saja komponen abiotik itu? Abiotik adalah makhluk tak hidup. Apa saja contohnya? Udara, air, kelembapan udara, cahaya, kemudian suara, dan seterusnya. Itu adalah komponen abiotik. Berikutnya, hubungan antara abiotik dan biotik tentu saja ada. Itu yang disebut sebagai interaksi makhluk hidup. Nah, disebut apakah? Hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik disebut sebagai ekosistem. Ya, ekosistem terdiri dari apa jadinya? Biotik dan abiotik. Berdasarkan fungsinya, biotik pada ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu 1 produsen, 2 konsumen, 3 pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Diduduki oleh siapakah produsen itu? Tentu saja yang bisa menghasilkan makanan sendiri adalah tumbuhan. Nah, nama lain dari produsen adalah autotrof. Kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Jadi, hidup dari konsumen bergantung kepada produsen karena dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Diduduki oleh 1 manusia, kita adalah konsumen, kemudian yang kedua adalah hewan. Nah, nama lain dari konsumen adalah heterotrof. Kemudian yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa organisme. Makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa organisme. Jadi, makhluk hidup yang sudah meninggal kemudian diuraikan oleh pengurai untuk biar bercampur dengan tanah. Contoh dari pengurai adalah cacing. Kemudian berikutnya jamur. Ini adalah contoh dari pengurai. Kemudian satuan-satuan biotik dalam ekosistem, satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah apabila makhluk hidup sendirian atau satu makhluk hidup dalam suatu tempat itu disebut sebagai individu. Kemudian apabila 2
3 atau 4 ataupun lebih makhluk hidup yang sejenis itu disebut sebagai populasi. Jadi misalnya ada 1 ekor ayam itu disebut sebagai individu ayam. Sedangkan apabila 2 ekor ayam, 3 ekor ayam, maka disebut sebagai populasi ayam. Selanjutnya, apabila makhluk hidup yang berlainan jenis berkumpul dalam satu tempat, ada ayam, ada kambing, ada jerapah, itu disebut sebagai komunitas. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana interaksi antara makhluk hidup yang berlainan jenis. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang ekosistem, maka kita sekarang belajar tentang saling ketergantungan antar makhluk hidup. Yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan dan arah tertentu atau tidak bercabang. Kita kasih contoh. Yang pertama, produsen. Kita ambil saja padi. Padi kemudian dimakan oleh tikus. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, selanjutnya elang mati dimakan oleh pengurai. Nih, contoh dari rantai makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian dimakan oleh pengurai. Berikutnya, contoh lagi. Ketela. Ketela dimakan oleh manusia. Manusia kemudian berburu ke hutan. Manusianya dimakan oleh harimau. Harimaunya mati, kemudian dimakan oleh pengurai. Nah, sesuai perannya dalam ekosistem yang seperti Bu Tias jelaskan tadi, ada yang disebut sebagai produsen, ada yang disebut sebagai konsumen, dan ada yang disebut sebagai pengurai. Pada kedudukan rantai makanan ini, pada rantai makanan yang pertama, di mana padi dimakan oleh tikus, dimakan oleh ular, dimakan oleh elang, dimakan oleh pengurai. Padi menduduki sebagai produsen karena dia menghasilkan makanan. Kemudian tikus dalam hal ini karena dia langsung makan padi, dia menduduki sebagai konsumen tingkat 1. Berikutnya, tikus dimakan oleh ular. Ular menduduki konsumen tingkat 2. Kemudian, ular mati dimakan oleh elang. Berikutnya, pengurai dalam hal ini bisa cacing ataupun jamur, tepat kedudukannya sebagai pengurai. Jadi, pada rantai makanan yang A ada 3 konsumen, yaitu tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat 3. Berbeda lagi pada rantai makanan yang ketiga, ketela dimakan oleh manusia, manusia dimakan harimau, dan dimakan oleh pengurai. Manusia karena langsung makan ketela, dia menduduki sebagai konsumen tingkat 1. Harimau makan manusia, menduduki konsumen tingkat 2. Sehingga pada rantai makanan yang B hanya ada 2 konsumen. Sedangkan pada rantai makanan yang ketiga hanya ada 3 urutan atau 3 tingkatan konsumen. Ini adalah rantai makanan. Berikutnya adalah jaring-jaring makanan.
jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Saya masih lanjutkan dari rantai makanan yang pertama. Di sana ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Kemudian di sini ada pengurai. Supaya rantai makanan ini bisa membentuk jaring-jaring makanan, karena di sana disebutkan sebagai rantai makanan yang saling berhubungan, maka bisa jadi padi juga dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Kemudian katak dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Atau kalau misalnya di sana ada dua produsen, kemudian lanjutkan, ketela dimakan oleh manusia tadi. Manusia bertemu dengan harimau. Harimau mati, ya, dimakan oleh elang. Kemudian elang mati dimakan oleh pengurai. Jadi kalau dalam jaring-jaring makanan yang Bu Tias beri contoh, di sini ada 3 rantai makanan yang saling berhubungan. Yang pertama adalah A, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dimakan pengurai. Ini rantai makanan yang pertama. Kemudian rantai makanan yang kedua adalah urutan padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan pengurai. Kemudian rantai makanan yang ketiga adalah ketela dimakan manusia, manusia dimakan harimau, hubungannya di elang. Harimau dimakan elang, kemudian dimakan pengurai. Jadi jaring-jaring makanan ini saling berhubungan dengan 3 rantai makanan. Selanjutnya kita bahas ke peristiwa ketergantungan berikutnya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan tentang yang ketiga, yaitu piramida makanan. Piramida makanan adalah apabila produsen dan konsumen dalam tingkatan tertentu atau tingkatan tropik. Dapat digambarkan, yang paling bawah tentu saja produsen, di mana produsen menempati jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan konsumen. Ini kenapa? Supaya tidak terjadi keterbatasan dari makanan. Produsen menduduki tempat paling bawah. Selanjutnya di atas produsen adalah konsumen tingkat 1, di atasnya lagi konsumen tingkat 2, berikutnya konsumen tingkat 3, dan yang paling atas atau puncak adalah pengurai. Nah, pada tingkatan-tingkatan ini mengalami aliran energi. Itu yang disebut sebagai tingkatan tropik. Aliran energi ketika naik tiap jenjang, dia akan berkurang sekitar 10% dari energi yang ada di bawahnya. Bu Tias kasih contoh, misalnya pada rantai makanan, padi dimakan tikus, dimakan ular, kemudian pengurai. Padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2. Misalnya, padi mempunyai energi sebesar 20.000 kalori. Kemudian ditanyakan berapakah energi yang didapat oleh tikus. Maka energi yang didapat oleh tikus adalah 10% dari energi padi. 10% kali 20.000 kalori. Sehingga energi yang dimiliki oleh tikus adalah 2.000 kalori. Kemudian berapa yang dimiliki oleh ular? Sama.
sama, yaitu 10% dari di bawahnya, bukan dari produsen, tetapi karena ular pada konsumen tingkat 2, maka 10% dari yang dimiliki oleh tikus. 10% dari 2000, yaitu berapa? 200 kalori. Nah, ini adalah aliran energi yang berada pada piramida makanan. Jelas ya? Berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi yang kuat antara dua makhluk hidup. Ada 4 jenis simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme, dan yang keempat adalah simbiosis amensalisme. Simbiosis mutualisme adalah apabila kedua makhluk hidup yang berinteraksi itu saling beruntung atau saling menguntungkan. Contoh adalah ikan badut dan ikan anemon. Ikan badut dan ikan anemon berada di ikan badut. Maka keduanya saling beruntung. Ikan anemon tidak kelihatan oleh ikan yang lain sehingga tidak dimakan. Sedangkan ikan badut merasa beruntung karena dia apa? Dia makanannya atau kotorannya dimakan oleh ikan anemon. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Satunya untung, satunya tidak merasa apa-apa. Contohnya adalah anggrek. Pohon anggrek yang berada di pohon mangga, pohon anggreknya beruntung. Kenapa? Karena dia memperoleh makanan dari pohon mangga. Sedangkan pohon mangganya tetap subur karena dia tidak merasa dirugikan. Berikutnya adalah simbiosis parasitisme. Apabila satunya untung, satunya rugi. Contohnya apabila pohon benalu menempel pada pohon mangga. Lama-lama pohon mangga ini bisa mati karena makanan yang ada di pohon mangga diambil oleh pohon benalu. Berikutnya adalah simbiosis amensalisme. Satunya rugi, satunya tidak apa-apa. Ya. Contohnya adalah jamur yang menempel pada penisilin. Jamurnya berkembang pesat, ya. Tapi jamurnya tidak apa-apa, sedangkan penisilinnya mati. Itu adalah contoh dari simbiosis amensalisme. Jadinya satunya rugi, sedangkan satunya tidak terjadi apa-apa. Kemudian berikutnya adalah predasi. Predasi adalah jenis interaksi satu organisme memakan organisme yang lain. Atau di situ ada makhluk hidup yang disebut sebagai predator. Contoh, misalnya di sana ada satu harimau. Di sana ada 10 ekor kambing. Maka predasi ini atau predatornya adalah harimau karena dia berkuasa memakan kambing-kambing yang lain. Berikutnya adalah netral, jenis interaksi dua makhluk hidup yang tidak saling memakan. Di sana ada kambing, di sana ada ayam. Makan bersama, makan rumput bersama, jejer di lapangan, ya, berdampingan di lapangan. Tidak ada peristiwa makan dan dimakan di sana karena peristiwanya bersifat netral. Berikutnya adalah kompetisi, di mana jenis interaksi 2, 3 atau lebih makhluk hidup yang saling bersaing. Misalnya di sana ada harimau, ada singa, kemudian di sana ada 1 ekor kambing. Maka antara harimau dan singa saling berkompetisi untuk memperebutkan kambing tadi. Nah, itu adalah beberapa contoh dari hubungan atau saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, adik-adik, itu yang bisa kita pelajari dari materi interaksi makhluk hidup. Semoga bermanfaat, selamat belajar, salam sukses selalu.